Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rencana acara kita, sebelum kita memulai, baiklah kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, doa mulai. Oke, 9 langkah, gas. Ya, demi kelancaran kita mudah-mudahan berkoordinasi dengan baik. Kalau kurang tim maaf. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Udah disclaimer duluan sih anjing. Ya, 9 langkah gas ya. 9 langkah. Gas. Ya. Mulai. Halo, ketemu lagi dalam rangka ulang tahun Viera yang ke-9. Viera ngadain talk show bersama 9 brand lokal heroes yang ada di Pekanbaru. Gimana keseruannya? Yuk, let's go! Agenda dari Viera ini di usia yang 9 tahun pengen membawa keberkahan untuk kita semua teman-teman, jadi membersamai itu tujuannya. Karena secara filosofi bisnis sendiri Viera dimulai dari usaha rumahan juga, sama seperti teman-teman semua di sini. Gak ada yang langsung instan jadi belum tiba-tiba punya semua bangga dan segala macam. Udah Viera dan Ayah Rahmat juga mulainya sama dengan kita semua di sini. Saya juga kebetulan seorang usaha sama rajin sistem. Mungkin saya sering ngobrol dengan Ayah Rahmat dan juga Viera. Mereka juga memulai bisnis itu tidak dari platform bisnis yang benar. Apa yang diinginkan mudah-mudahan kita menjadi solid, terus saling silaturahmi nanti ya, mudah-mudahan selama beberapa jam ke depan nih, kurang lebih sampai sekitar solid tahan ya, karena ada 8 orang atau 9 orang yang bakal kita dengar ceritanya. Mudah-mudahan semangat terus. Ini pasti 9 tahun Viera oleh. Yuk, teman-teman buat kita semua yuk. Nah, udah gak sabar kan? Karena pasti banyak nih ilmu-ilmu baru dari para suhu-suhu yang jadi narasumber kali ini. Tapi sebelum ini akan dibuka dulu dengan sambutan dari Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan segala sesuatu yang positif yang kita nilai adalah atas karunia Allah Ta'ala. Sampai saat ini kita berkumpul juga karena Allah Ta'ala. Kemudian peserta calon pengusaha besar Pekanbaru, amin ya. Mungkin kalau ibu-ibu kayak pada tahu ini. So, tepuk tangan untuk Mami Bobo Femis hijau. Itu. Ini kan dari tadi udah deg-degan dari pagi tuh. Boleh duduk dulu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur deg-degan. Ada yang matching warnanya bajunya. Ini juga. Boleh duduk ya, Mami kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, jadi alhamdulillah Mami punya suami yang support banget. Jadi apa aja yang Mami minta tuh kayak dieksekusi langsung gitu kan. Jadi kayak mungkin ayah ya mungkin ayah tuh ngelihat Mami itu serius gitu. Jadi di perjalanan yang Mami lakukan tuh Mami memang serius. Jadi Mami lihat potensi untuk bisnis di target pasarnya itu adalah wanita, itu sangat besar sekali potensinya. Jadinya karena perempuan biasanya kan lebih ini ya, keinginan untuk berbelanjanya lebih tinggi, keinginan fashionnya lebih tinggi. Jadi Mami merasa potensi dan peluang di fashion wanita atau fashion retail di Pekanbaru itu cukup besar karena ya itu tadi emang banyak penikmat sepertinya. Dengan bisnis kayak gini. Masih seperti ini aja. Kita juga masih melengkapi tim. Jadi kalau kita jalan sendiri dengan kemampuan sendiri itu kita lama bertumbuhnya. Jadi kita memang harus didukung sama tim. Jadi untuk mengembangkan tim juga kita kan butuh kapital yang lebih besar lagi. Jadi pelan-pelan. Background pendidikannya apa udah lama? Psikologi. Jadi kita itu pengen selain orang menikmati produk, orang tuh menikmati pelayanan. Jadi konsumen Yummy itu sampai bisa curhat nih sama
apa yang terdekat yang bisa kita handle itu. Kalau saya kan di divisi sosial media, saya itu mendekatkan ke konsumen melalui sosial media. Kemudian CRM yang di bawah saya tuh, jadi kalau yang online itu saya juga sometimes menghandle mereka. Jadi kadang saya ngobrol juga dengan konsumen, menggali apa yang jadi kebutuhan konsumen. Luang sekali loh. Iya, iya, baru sadar. Berarti kalau bisnis laundry bisa kan? Tumben banyak cuciannya, kenapa lagi berantem ya? Itu curhat. Apa yang bisa diterapkan? Apa yang sedang dilakukan untuk usaha teman-teman di sini semua? Yang dulu tuh pernah jatuh ya Bang ya. Di tahun 2021 itu kita jatuh, kita gagal mengelola usaha. Kemudian kita jatuh di tahun pertama, kemudian kita bangkit, salah satunya dibantu sama Bang Vendra. Kak, kakak jangan sendirian, kakak harus gabung dengan komunitas, kakak harus punya teman sharing, kakak harus punya tempat belajar. Akhirnya sama Bang Vendra kita diajakin ikut komunitas, dan dari situ kita mulai belajar dan membuka diri. Kalian sama yang buat saya teruskan. Boleh sapa dulu buat teman-teman sini semua berizin. Bisa aja rasanya gitu kan. Jadi akhirnya sering makan di Jakarta, gue yang enak terus saya cari gue. Saya tanya kamu pernah di Jakarta salah satu punya 3 cabang. Saya tanya omsetnya berapa sekarang sekian, sehari berarti berapa kilo sekian. Wah, saya ini kan pantas ada judul film tukang bubur ayam merah haji gitu kan. Kalau kita makan aja ya. Tapi ngitungin omset orang. Kalau menurut saya gini, kalau kita udah ada bisnis, kalau memang bisnis itu menjanjikan, ya artinya di situ ada cash flow yang baik ya, ada untung, udah kuatkan dulu di situ, sampai settle. Bisnis itu sampai betul kuat, menghasilkan uang. Ya, kalau tadi ditanya, apa bisa saya lakukan? Mas Wali kan bisa bantu marketing. Bagaimana supaya muridnya banyak? Nah itu Iya. Online-nya, Instagramnya dijalankan dong, marketing online-nya kan bisa biar banyak. Bantu marketingnya kan bisa datengin murid gitu kan, walaupun nggak ngajar kan sambil anak tidur masih juga bisa kan gitu. Kalau rasanya nggak untung ya udah cari aja lebih bagus gitu. Kalau memang bisnis itu maju menghasilkan uang teruskan, perbaiki sistemnya, ya perbaiki marketingnya sampai dia betul-betul settle nguntungin, membuka lagi baru pelan-pelan. Tapi kalau nggak untungin mau apa dipertahankan? Sekarang banyak orang yang maaf ya, saya lihat orang cuma dari sini juga nggak bisnis, malu udah tahu nggak laku itu didiemin aja, betul nggak? Karena malu sama orang. Kalau saya enggak, udah nih nggak untungin nggak mungkin tutup. Kalau bilang istilahnya tuh jepit mati, udah matiin, buka baru lagi gitu. Saya punya prinsip hidup. Makanya kenapa saya inspiring woman, brand saya. Branding saya kan Kartini inspiring woman. Itu kan saya bikin, bukan itu apa? nempel gitu-gitu aja ya. Memang udah direncanakan dari 20 tahun yang lalu. Oh, by design berarti oke. Dari 15 tahun yang lalu kita sini saya baca. Kamu ingin dikenal sebagai siapa? Waktu itu saya buat inspiring woman. Kenapa? Saya ingin menjadi perempuan yang menginspirasi. Maka sampai hari ini kalau saya ketemu orang hanya 2 prinsipnya. Kalau nggak saya dapat ilmu dari dia, kalau nggak saya ngasih ilmu. Gitu. Asik. Boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau jualan produk ini sebisa mungkin adalah bahan baku yang memang benar prima, sehingga biasanya ada harga, ada harus. Nggak boleh ngakalin bahan baku ya. Persis, sehingga memang gimana caranya produk tersebut kita olah sedemikian, tetapi ketika kita menjual usahakan untuk jangan ambil margin profit yang terlalu besar, sehingga ketika dibandingkan dengan kompetitor yang lain kita masih ada level harga yang memang Worth to buy. Kita lanjut Pak Adi. Om, saya ada yang menarik mau saya tanya Om soal letter kopi. Itu mandiri atau kemitraannya? Yang letter sedang jalan hari ini. saya masih mandiri. Hai, tepuk tangan dong, Josip.
sudah tahu bahwa anggaplah kali ini kita bisa jual 800 botol misalnya, bisa kita buat dalam pengertian. Nah, di dalam prakteknya kita melakukan sebenarnya apa yang tidak dilakukan oleh kafe yang lain. Tapi ini bukan rahasia juga bahwa margin profit yang kita ambil itu di kisaran 40% kotor bruto. Tetapi bersihnya itu bisa 25%, minimal 20%. Kalau di F&B betul bahwa karena persaingan funding dari kompetitor kita luar biasa, kita harus berani untuk agak menekan di margin profitnya. Jadi istilahnya nggak mungkin kita berjualan menyamakan dengan kompetitor yang sudah punya nama di awal ya kan. Tapi setelah kemudian bisa jalan dan bisa diterima oleh konsumen, itu pelan-pelan bisa kita adjust. Yes, positioningnya dapat dulu ya Mbak ya. Itu dia 4 narasumber yang sudah berbagi cerita dan pengalaman. Masih ada 4 narasumber lagi. Tapi bersambung di part 2 ya.